kemudian kandungan nutrisinya. Saya kira itu juga perlu. Sekali lagi bahwa mungkin kita semua yang penting memahami sesuatunya, artinya tahu ilmunya, karena stres itu ada waktunya. Setelah kita melewati akan lolos. Karena dengan lugunya dosen psikologi itu yang mengajar manajemen stres itu gila. Saya sebetulnya di Bapak dan Ibu ini stres juga, sama lama-lama akan terlewati. Karena mungkin minder yang lebih yang diajar mungkin lebih. Ya, saya dari Sultan Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ini tentang tentang kesabaran ya Pak, tentang waktu ya Pak. Betul sekali kata Bapak bahwa pada dasarnya kalau saya memandangnya seperti ini Pak, itu tuh ibarat kita berjalan misalnya contoh. Sini misalnya ke Solo. Sini ke Solo kira-kira jalannya apakah selalu mulus? Kadang ketemu jalan yang berbatu, jalan yang berlubang-lubang, terkadang ketemu jalan yang mulus. Tapi kalau udah ngelewatin gimana? Nah, sama juga. Jadi pada dasarnya sebagai contoh kata beliau tadi, nah semua orang pada dasarnya kerap kali Bapak Ibu sekalian mengalami keadaan yang tidak enak ketika berbicara di depan umum. Namun ketika kita melewatinya dengan santai, dengan enjoy, dengan menikmati, maka hasilnya juga kita akan lebih baik, akan lebih terbiasa. Nah, jadi pada dasarnya gini, tentang stres Bapak Ibu sekalian, tentang stres ini tentang stres yang hubungan dengan sabar Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah buku yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Buku tersebut judulnya adalah The Seven Habits for a Highly Effective People, karangan Stephen R. Covey. Di sana disebutkan ada yang namanya reaksi, ada yang namanya respon. Nah, maksudnya seperti apa? Ada yang namanya reaksi, ada yang namanya respon. Reaksi, ketika kita merespon, ketika kita memberikan satu feedback atau umpan balik, sebelum 6 detik kita saat itu sedang bereaksi. Namun ketika kita memberikan jeda selama 6 detik, kita merespon. Maksudnya seperti apa? Kok 6 detik? Karena 6 detik itulah untuk kita bisa berpikir Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ada masalah, tiba-tiba ketika ada masalah kita langsung seperti itu reaksi apa? Respon. Reaksi. Karena belum 6 detik. Tapi kalau orang jeda 6 detik sebentar, tahan dulu, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, orang akan lebih berpikir jernih, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau materi yang saya bawakan itu tentang manajemen konflik Pak. Nah, manajemen konflik. Jadi kalau ternyata ada konflik, baik di pekerjaan, baik dimanapun, jangan langsung bereaksi, tetapi tunda dulu selama 6 detik. Karena saat itu ketika udah 6 detik, kita akan melakukannya dengan lebih sempurna. Nah, jadi jangan juga kayak gini Bapak Ibu. Ketika bisa ada masalah, tiba-tiba dihitung 1, 2, 3. Itu bukan kayak gitu juga gitu. Tapi udah jeda 6 detik itu bisa dihitung dalam hati. Masa kalau orang tiba-tiba ada masalah reaksi terus kita tiba-tiba kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi gini. Aneh kan ceritanya? Nah, itu dalam hati. Saat itu kita sedang membiarkan emosi itu turun, dan saat itu kita membiarkan logika kita naik. Orang yang bijaksana adalah orang yang pintar menggunakan logikanya, bukan menggunakan emosi. Nah, seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi kepada Ustaz, masih muda tapi sudah menjadi motivator. Nah, itu saya kepingin saya gitu lagi, okay? Terutama untuk ibu-ibu seusia saya
yaitu biasanya sudah banyak yang sakit, banyak yang divonis ini, divonis itu. Nah, itu biasanya shock dulu, terutama untuk penyakit-penyakit yang yang agak mengerikan lah, itu sudah ada ya. Itu shock itu, dan dia merasa takut untuk berbuat sesuatu, bahkan sampai katakanlah secara logika kamu harus ke dokter, kamu harus operasi, itu luar biasa takut mereka, sehingga itu bisa menjadikan dia sedikit agak stres, dia tidak mau apa-apa. Nah, ini bagaimana kita yang sekelilingnya itu bisa memotivasi beliau-beliau yang sedang diberi ujian sama Allah tentang sakit, karena kita bisanya cuma kamu sabar, kamu ikhlas. Nah, dia bisa menjawab, kamu tidak lakoni. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu sebagai motivator supaya saya pun juga bisa berguna, yang tidak seperti Ustaz yang motivator yang sudah ada, tapi minimal untuk lingkungan ini bisa saya terapkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Dharma Kusuma dari Condong Sari. Panggilannya Ibu siapa? Ibu Dharma. Ibu Dharma. Ya. Ibu Dharma, pertanyaannya luar biasa, namun saya tidak akan menulari karena saya bukan virus. Gak enak banget Bu kalau dibilang ditulari, nanti saya dikira virus. Kalau memberikan mungkin boleh ya Bu. Nah, bagaimana cara memotivasi orang yang dalam posisi lagi menghadapi cobaan? Oke, kalau memang dalam posisi orang yang sedang menghadapi cobaan, jangan diomongin cobaannya dia, tapi bicaralah sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita berbicara mengenai cobaan saat itu dia mungkin akan manggut-manggut tapi tidak diterapkan. Tetapi buat dia dulu senang, nyaman dengan kita, baru berbicara mengenai cobaan itu. Nah, gini, enak Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian punya masalah, tiba-tiba datang orang yang seolah-olah sebagai superhero mengatakan kamu sabar, pala lu sabar. Nah, ngomong sabar tuh enak, tapi nerapinnya gimana? Orang kan gitu Bapak Ibu sekalian, enak banget kita punya masalah, tiba-tiba datang ke sini, ya udah kamu yang sabar. Enak bener dia ngomong sabar. Nah, maka dari itu kalau memang kita memotivasi orang seperti itu, jangan dulu berbicara mengenai masalah, tapi berbicara sesuatu yang menyenangkan. Gimana anak-anak sehat? Gimana anak-anak berprestasi? Wah, luar biasa. Nah, mulai dari sesuatu yang menyenangkan. Ketika dia udah mulai enjoy, mulai nyaman dengan kita, baru mulai masuki pelan-pelan permasalahan itu. Nah, bagaimana tentang ibu? Bagaimana? Jadi kemudian jangan biarkan kita banyak bicara, tetapi biarkan orang lain banyak bicara. Jadi gini, rumus menghilangkan emosi negatif adalah membuang. Bagaimana cara membuang? Adalah dengan bercerita. Jadi bukan kita yang banyak memotivasi, cara memotivasi itu bukan kita yang memotivasi, tapi kita lebih banyak mendengarkan, Bapak sekalian. Karena mendengarkan, kita sedang berempati dengan masalah orang itu sendiri. Permasalahan yang terjadi adalah kemampuan untuk mendengarkan ini kurang. Kita justru lebih banyak berbicara. Padahal cara menangani orang yang sedang bermasalah itu adalah cukup pertama dengan mendengarkan dulu. Dengarkan dulu sampai habis. Dengarkan belum habis, tunggu 3 detik. Tunggu 3 detik. Kalau kita hitung 3 detik, tiba-tiba dia ngomong, kita diam lagi. Kita misalnya ngomong, ya, aku punya masalah ini berat banget, dia bilang, masalah ini berat, kamu juga ngomong, gitu, udah selesai. 1, 2, tapi ini masalah ini, diam dulu, sabar. Udah selesai, 1, 2, 3, oh ya sudah, yang sudah terjadi ya sudah, kamu yang sabar. Kan lebih enak dong. Dibandingkan yang belum apa-apa, kamu yang sabar. Enak bener ngomong sabar. Biarkan orang lain bercerita dulu, biarkan orang lain berkeluh kesah dulu, kita cukup mendengarkan. Nah,
Maksudnya seperti apa? Kita Bapak Ibu sekalian sebagai penerima, sebagai penerima yang baik. Nah, ketika kita sudah mendengarkan, jadi contohnya begini, ketika kita pengen didengarkan, maka kita harus bisa mendengarkan. Permasalahan yang terjadi, kita pengen didengarkan, tapi kita sulit untuk mendengarkan. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tipsnya Bu, jangan terlalu banyak ngomong, tapi perbanyak mendengarkan dulu. Yang pertama tadi berbicara hal yang menyenangkan dulu, kemudian kedua berbicara tentang masalah, tapi jangan banyak ngomong, perbanyak mendengarkan, biarkan dia bercerita. Biarkan dia meluapkan semua emosi, biarkan dia menghilangkan bara api yang berupa emosi negatif tersebut. Ibu yang nanti sebagai penyembuh, kamu yang sabar, dekatkan dirimu pada Tuhan, dekatkan dirimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Segala cobaan, segala ujian itu pada dasarnya pasti ada hikmahnya. Namun masalahnya adalah hikmah itu belum kita temukan. Seiring berjalannya waktu, hikmah itu akan kita temukan, dan kita pasti akan bersyukur bahwa kejadian ini telah terjadi. Seperti itu. Ya. Masih bagaimana? Ya, mungkin ada lagi. Stres itu kan ada tingkatannya. Stres ada tingkatannya. Jadi mungkin stres yang agak masih normal, Iya, bisa normal aja ya Pak. tapi begitu sampai puncaknya sehingga yang umum kita katakan itu tidak 100%. Jadi secara visual, cara ini itu kita anggap tidak 100% karena mungkin sudah sampai peaknya, grafiknya turun. Nah, itu bagaimana penanganannya? Apa bisa diberi motivasi atau kita beri buku-buku bacaan yang sifatnya memotivasi, atau itu bisa karena anggapan kita organ mungkin ada, kalau listrik konslet Pak sedikit, itu bagaimana penanganannya? Karena saya punya pengalaman, kelihatannya begitu. Jadi kalau pas grafiknya itu normal, mereka normal, tapi suatu saat kalau peaknya naik, mereka tidak 100%, sehingga saat ini harus tergantung obat. Itu apa stres biasa, apakah pas peaknya itu ada konslet, apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, siapa tadi? Panggilannya Pak Marno. Sumarno. Saya di sini pengen mengenali juga, karena dia tak kenal maka tak sayang, benar nggak? Makanya kalau ada yang nanya sebutkan nama, biarkan kita bisa saling menyayangi Bapak Ibu sekalian. Pak Marno, oke? Pertanyaannya menarik sekali dalam posisi yang konslet gitu ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya stres itu ada sebuah gejala yang namanya psikosomatis. Psikosomatis adalah suatu keadaan di mana penyakit fisik muncul karena penyakit psikologis. Nah, ketika kita stres terjadi yang namanya perubahan metabolisme. Suhu tubuh bagaimana ketika kita stres? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita stres Bapak Ibu sekalian, nafas kita bagaimana? Kemudian tatapan mata, semangat kita bagaimana ketika kita stres? Nah, dalam posisi seperti itu, maka apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang melihat orang yang lagi stres, begitu ya Pak? Nah, maka dari itu, yang pertama kita harus bisa memahami orang itu. Boleh nggak di sini kita contohin? Boleh. Boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Boleh? Karena begini, kalau orang cuma sekedar teori, nggak akan bisa kalau tidak di
dipraktekkan, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Maka dari itu boleh nggak saya di sini minta 3 orang yang membantu saya untuk melakukan demonstrasi? Boleh? Demonstrasi ya, bukan demo yang seperti di bukan. Demonstrasi ini adalah percobaan. Boleh? Boleh Pak? Bantu saya? Oke, 1 orang. Siapa lagi yang membantu saya? 3 orang. Oke, boleh Pak? Boleh bantu saya Pak? Oke, terima kasih. Boleh maju di sini sebentar. Di sini aja Pak, di sini. Kemudian Bapak boleh di situ. Bapak boleh di situ ya. Di sini dua-duanya menghadap ke sana. Jadi saksi. Bukan yang kayak gini, bukan. Jadi bukan dalam arti diskusi. Jadi dua-duanya ini Bapak sejajar menghadap ke sana, menghadap ke Bapak. Jadi Bapak sedang menghadap-hadapan. Oke, Bapak di sini juga. Nah, sudah kan seperti ini. Nah, kemudian yang satu pakai kacamata. Pak, silakan pakai kacamata. Tambah ganteng lah. Keren nggak Bapak Ibu? Asal jangan kayak gini ya Pak nanti. Oke, sudah Pak. Bapak boleh nggak sekarang ini Bapak tolong deskripsikan apa yang sedang Bapak lihat di depan Anda. Oke? Boleh sekarang. Ucapan atau jadi gini, apa yang Bapak lihat diucapkan, misalnya oh ini Bapak lagi pakai baju warna kotak-kotak hitam sama putih. Bapak ganteng ya lagi pegang motor. Bagus sekali. Kalau bagus itu bukan deskripsi Bapak Ibu. Tidak detail. Wah Bapak lagi pakai jam tangan warna coklat, misalnya kan detail, itu tidak. Bapak ini perawakannya gemuk. Jangan bicara fisik Pak. Gak boleh. Bapak ini orangnya kutilang katanya, kurus tinggi langsing, gak boleh. Iya. Maksudnya deskripsi itu dia lagi pakai kopiah warna putih, kombinasi bunga-bunga, kemudian bajunya kotak-kotak hitam putih, kemudian pakai celana hitam, pakai kacamata. Kacamatanya kacamata Plus apa minus? Minus. Kemudian bertelanjang kaki. Tolong mengucapkannya dengan cepat ya Pak. Jangan pelan. Bapak lagi bertelanjang kaki. Nanti jadi efeknya ambigu. Bapak sedang bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki. Ya, saya kira itu ini yang saya lihat. Terima kasih. Sekarang selanjutnya boleh dideskripsikan apa yang sedang Anda lihat sekarang. Bapak tidak berjenis. Itu mau fisik Pak. Jadi di luar ini deskripsinya di luar dari fisik ya. Di luar dari fisik. Warna apa? Warna hitam. Oke, warna hitam. Kemudian pada sananya terdapat pada seringnya tempat meja yang Oke. Pakai kopiah warna apa Pak? sampai dia warna putih, Putihnya putih terang apa gelap Pak? putih terang. Terang apa gelap Pak? Kampung sih. Teman sebelahnya gelap apa sih? Kan gua motor gelap kok. Sekarang pakai Bapak sedang pakai kopiah gelap apa terang Pak? Jangan. Kalau ada pas namanya nggak adil. Namanya bukan praktek. Warnanya putih tapi tidak begitu terang. Putih tapi tidak. Artinya gelap ya Pak. Ya. Kacamatanya juga putihnya juga Nggak begitu apa Pak? terang. Oke. Tambah bentuknya kancing bajunya
juga ada tidak tidak dengan terang. Seperti itu. Nah, dari dua orang ini mendeskripsi, kira-kira yang di depan ini sama nggak? Sama kan? Nah, jangan lepas dulu, jangan lepas dulu. Nah, dari hasil deskripsi dua orang ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sama? Beda. Pertanyaannya mengapa? Satu kacamata, satu tidak, Pak. Betul sekali. Yang satu pakai kacamata, yang satu tidak. Nah, maka tugas kita ketika orang memandang dengan kacamata, maka kita harus bisa menerima. Jangan semerta-merta kita memaksakan. Misalnya gini, Bapak tadi bilang katanya dia pakai kopiah terang ya, Pak. Kalau di sini gelap ya. Kalau dua orang ini saling memaksa, dan Bapak bakal bertahan nggak kalau kopiah Bapak ini warnanya putih terang? Bapak bakal bertahan nggak? Bertahan. Bertahan, yang satu bertahan. Satu bertahan gimana? Saling beradu, Ibu sekalian. Akhirnya siapa yang hancur? Dua-duanya. Maka dari itu, apa yang mesti kita lakukan? Dalam posisi orang seperti itu, bagaimana kita mengerti? Pertama adalah kita pahami dulu orang ini pakai kacamata warna apa? Seperti itu, warna hitam. Nah, maka ketika dia mengucapkan sesuatu ternyata beda atau berbeda pendapat dengan kita lihat dia pakai kacamata warna apa. Kita pahami dulu orang itu, Ibu sekalian, sebelum kita berbicara, sebelum kita memotivasi, kita pahami dulu orang itu. Dia sedang pakai kacamata apa. Kemudian pelan-pelan, Bapak boleh lepaskan pelan-pelan. Jangan Bapak, tapi Bapak yang bantu. Pelan-pelan. Wih. Nah, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Betul, benar yang terang. Nah, tapi pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pahami orang itu karena gini Bapak Ibu sekalian. Masing-masing kita punya kacamata sendiri yang disebut dengan persepsi. Persepsi tercipta berdasarkan pengalaman kita dan masing-masing orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin di sini lebih dari 100 orang ya Bapak Ibu sekalian. Dan masing-masing mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Itu artinya persepsinya berbeda-beda. Maka dari itu apa yang perlu saya lakukan adalah menyamakan persepsi dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Makanya saya cerita di awal. Nah, dengan cerita-cerita saya mulai melakukan penyamaan persepsi. Itu contoh yang pertama. Yang kedua sekarang ini Pak. Yang satu Bapak duduk di sana. Bapak tetap di situ. Di depan ya, sana. Kemudian menghadap ke sebelah sini. Oke, sudah? Sekarang Bapak deskripsikan apa yang Bapak sedang lihat sekarang. Sama dengan tadi. Yes, sama dengan tadi. Boleh diulangi kok. Memakai kopiah putih, Oke. memakai kacamata, kemudian memakai kotak-kotak hitam kombinasi putih, celana hitam, kemudian pakai jam tangan warna hitam. Sekarang kalau Bapak deskripsikan apa yang sedang Bapak lihat sekarang. Dia pakai jam nggak Pak? Jam masih kelihatan ya. Berarti mundur lagi Pak? Iya. Nah, kalau di sini yang kelihatan topinya aja, kacamata dan topinya. Kakinya tapi jamnya tidak kelihatan. Jamnya tidak kelihatan. Nah, dalam posisi Bapak seperti itu, Bapak bakal bertahan nggak kalau dia nggak pakai jam? Ya, saya bertahan tidak pakai jam, mungkin saya nggak lihat. Nah, kan gitu. Kalau di sini bakal bertahan nggak kalau beliau pakai jam? Ya, bertahan karena saya lihat Nah, pakai jam. maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menilai seseorang, jangan langsung menilai sebelum informasinya komplit. Terjadi yang namanya kesalahan persepsi atau kesalahan penilaian nanti, yang ujung-ujungnya terjadi yang namanya konflik. Nah, maka dari itu, dalam posisi orang yang lagi bermasalah, kita pahami dulu bagaimana orang itu, bagaimana kehidupannya, kemudian apa yang terjadi melalui mendengarkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Biarkan dia lebih banyak mengutarakan, biarkan dia lebih banyak berbicara, kita pahami. Dan ketika kita mulai pahami, kemudian rangkul. Ketika kita rangkul Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan kita ajak dia menuju jalan yang sesuai dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sudah, terima kasih.
Seperti yang tadi kajian sekaligus jawaban dari berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah waktu yang membatasi kita, mohon maaf waktunya lebih dari biasanya, dengan jam 7 sudah selesai, nggak terasa lebih seperempat lebih hampir 20 menit. Baik, kepada Mas Rizal Ansar diucapkan terima kasih atas materinya yang disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan materi yang telah kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.